Nah, sekarang kita masuk ke NFT. NFT itu apa? Nah, NFT itu bukan cryptocurrency, bukan. Tapi NFT itu adalah produk lain dari blockchain. Nah, gitu ya. Jadi dia produk lain dari blockchain. Dia bukan kripto. Nah, bukan mata uang. Dia bukan mata uang. Dia itu adalah benda intangible yang kemudian punya nilai, tapi dia bukan mata uang. Nah, itu sekarang kita jelaskan. Apa itu? Dia kepanjangan dari non fungible token. Apa itu? Jadi fungible itu adalah kita bisa pahami dia bisa dipecah tapi masih punya nilai yang sama. Contohnya tadi itu gini. Uang 100.000. Ini bisa dipecah 50.000, 50.000. Kita punya uang 100.000 sama punya uang 50.000 dua, itu sama aja kan nilainya. Nah, itu namanya fungible. Jadi dia bisa dipecah menjadi dua atau menjadi empat, ya, atau menjadi lima, nilainya sama tetapi kan kalau kita memiliki dua 50.000 atau memiliki lima 20.000, nilainya 100.000, ini fungible. Nah, kemudian menjadi non fungible itu artinya tidak bisa dipecah atau tidak bisa ditukar. Jadi kalau 100.000 ya sudah, benda itu 100.000 nggak bisa dipecah atau ditukar. Contohnya apa? Contohnya ininya. Jadi dia itu non fungible, itu artinya unik. Jadi dia nggak bisa ditukar-tukar, disamakan, dipecah-pecah, nggak bisa. Jadi unik. Nah, contohnya apa? Contohnya itu orang sering mencontohkan Mona Lisa. Mona Lisa ini sebuah lukisan yang dibuat oleh siapa sih? Pablo Picasso atau siapa ya? Saya lupa ya. Itu ya satu ini. Kalaupun kemudian kita bisa memotretnya di HP kita, di foto, di ini dan lain sebagainya, tapi dia nggak sama. Yang namanya lukisannya yaitu unik. Ya, nggak bisa kemudian kita foto, kita duplikatnya nggak, nilainya nggak sama. Nah, gitulah kira-kira seperti itu. Atau benda antik, ini misalnya benda antik. Itu walaupun kemudian kita membuat tiruannya, ya gitu. Nah, itu contoh pemahaman non fungible itu adalah itu. Rumah kita yang terletak di Jalan Kawi nomor berapa Pak Mengsti? Nomor 21, sertifikatnya ya itu nggak ada kemudian apa namanya yang sama dengan itu. Nah, itu. Jadi kemudian non fungible token itu artinya dia adalah sebentar ini unique single ID number ownership. Nah, jadi sebenarnya dia fungsinya adalah untuk mencatatkan sebagai single ID number tentang kepemilikan sebuah barang. Dan itu misalnya ya bisa aja itu tadi itu pemilik Mona Lisa itu catat apa namanya lukisan asli Mona Lisa siapa, tercatat siapa, ya sudah situ aja. Nggak akan ada orang lain bisa memiliki. Nah, gitu. Kemudian sertifikat rumah Jalan Kawi nomor 21 Pak Mangesti. Ya sudah Pak Mangesti, nggak ada orang lain bisa memiliki gitu ya. Nah, itu dicatatkan dengan cara sistem blockchain. Jadi kemudian rumah Jalan Kawi nomor 21 itu tercatat di semua server yang terhubung di dalam blockchain punyanya Pak Mangesti. Lalu kalau kemudian saya melakukan perubahan server di apa namanya di server saya yang saya miliki, kemudian saya mengklaim rumah di Jalan Kawi nomor 21 Waru Sidoarjo itu saya ubah kepemilikannya menjadi saya, jebret, maka saya itu melakukan kecurangan. Padahal di semua server yang lain tercatat itu miliknya Pak Mangesti. Maka server yang saya ubah-ubah itu otomatis dia akan berubah. Kawi 21 ya, Aloha Waru Sidoarjo miliknya Pak Mangesti. Walaupun 1000 kali saya merubah menjadi kepemilikan saya nggak bisa. Itu yang disebut dengan apa namanya single identifying number ownership yang unik. Itulah yang kemudian disebut sebagai NFT, non fungible token. Jadi saya memiliki sebuah kepemilikan produk digital yang tercatat di server sebagai milik saya. Nah, gitu. Jadi fungsi non fungible token itu adalah mengklaim kepemilikan produk digital yang tercatat di semua server di dalam blockchain yang itu kemudian tidak bisa diklaim oleh orang lain. Nah, kira-kira gitu fungsi NFT. Nah, NFT itu apa? Yang kemudian contoh yang sedang viral. Nah, ini yang kemudian nih. Anehnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, produk digital di dalam NFT itu aneh-aneh. Ya kayak gini nih, ini gambar ini yang sebelah kiri kayak begitu, itu nilainya 8 miliar dimiliki oleh seseorang.
dibeli seseorang nilainya 2 miliar. Yang sebelah kanan itu Donald Bebek pakai rokok. Itu gambar kayak begitu, dicatat pemiliknya siapa gitu, mencatatkan dia di dalam platform namanya OpenSea, yaitu marketplace NFT, nilainya 2 miliar. Nggak masuk akal. Kenapa kok barang-barang kayak gini bisa nilainya sekian? Nah, ini contoh gambar-gambar di dalam NFT yang memiliki nilai miliaran. Kayak begini nih, cuman kayak begini nih. Cuman kayak begini nih. Jadi gambar itu kemudian dicatatkan bahwa saya menciptakan gambar yang kayak begini, yang gambar kayak begini itu kemudian kepemilikannya saya daftarkan dan hanya saya yang memiliki. Lalu kemudian saya beri nilai. Katakanlah kemudian $3, $4, $5, $10, lalu ada yang membeli gambar itu. Nah, ketika ada yang membeli gambar itu berpindah kepemilikannya kepada orang tersebut. Nah, ini NFT. Padahal yang viral di NFT itu ya gambar-gambar cuman kayak gini nih. Ini yang sedang viral, silahkan dicari. Nah, saya kayak begini. Jadi ada gambar orang, gambar kucing, gambar burung, gambar kayak begini. Lalu kemudian dia itu punya nilai karena kemudian dijual di marketplace. Orang tidak bisa menjual produk ini karena sudah dicatat sebagai pemiliknya itu siapa. Jadi kalau saya ingin memiliki, maka saya harus membelinya dari orang itu, maka nanti tercatat di seluruh server berpindah. Misalnya gambar ini punyanya Pak Mangesti, harganya $3, saya beli $3. Nah, berpindah kepemilikannya di saya, tercatat di semua server. Maka kemudian gambar ini menjadi milik saya. Saya kemudian bisa naikkan harganya $5. Maka kalau ada orang membeli, maka $5. Dibelilah oleh Pak Mukhlisin misalnya. Maka berpindah kepemilikannya dari saya ke Pak Mukhlisin, tercatat di semua server bahwa gambar yang kayak gini itu punyanya Pak Mukhlisin. Pak Mukhlisin kemudian membeli dari saya $5, dia bisa menjual, tak jual $10, nah, kan gitu. Nah, nanti kemudian harganya naik seperti itu. Nah, contohnya adalah itu. Nah, jadi NFT ini adalah contoh sempurna dari sebuah ekonomi narasi. Mengapa? Karena ya sekarang benda-benda ini loh, gambar-gambar kayak gini ini kok punya nilai. Itu apa sebabnya? Kenapa mereka mau membeli? Ini ada narasi yang berlaku di dalam komunitas itu yang mungkin tidak dipahami oleh komunitas yang lain. Komunitas yang lain tidak menganggapnya berharga, tapi di dalam komunitas itu tercipta sebuah narasi yang menyebabkan gambar itu berharga. Contohnya adalah seperti ini. Nah, narasi. Nilai atau value itu bergantung pada narasi yang berhasil diciptakan dalam komunitas itu. Cukup dalam komunitas itu saja. Nah, nggak perlu seluruh dunia menyepakati. Kalau seluruh dunia nggak paham, ya terserah urusanmu. Dalam komunitas itu mereka sepakat bahwa barang ini bernilai, ya barang orang itu kan gitu. Ini contohnya. Narasi dibuat dengan kemampuan mempengaruhi komunitas. Ya, komunitas itu sepakat bernilai ya bernilai. Orang lain. Nah, contohnya gini. Yang di Indonesia ini dan terkenal di seluruh dunia itu namanya Ghazali Everyday. Kenapa Ghazali ini gambarnya kok laku dan kemudian dia menjadi kaya raya? Sekarang itu pendapatannya dia dari gambar foto-foto selfie-nya itu tercatat memiliki kekayaan dia 12 miliar lebih sekarang. Nah, gambarnya kayak apa? Ya kayak ini aja. Dia foto selfie. Nah, ini gambarnya kayak gini. Mengapa kok laku? Sekarang Pak Mangesti, Pak Mukhlisin atau Pak Misbah sekarang ngapain beli gambarnya si siapa itu namanya Ghazali yang kayak begini ini dengan harga sampai miliaran, ya kan? Kan nggak masuk akal. Nah, ini nggak bisa dijelaskan. Kenapa gambar ini itu kemudian harganya mahal? Kalau kita menjelaskannya di luar komunitas itu ya nggak masuk akal. Tapi di komunitas itu masuk akal. Apa penjelasan di komunitas? Komunitas itu ada komunitas Indonesia yang berada di NFT itu. Dia melihat NFT yang muncul itu kayak gini. Ini kan bukan gambar sebenarnya, gambar CryptoPunk namanya. CryptoPunk yang terjual di dalam NFT itu yang lucu-lucu aja kayak gini ini. Ini bukan gambar sebenarnya. Lalu tiba-tiba itu ada namanya Ghazali. Ghazali itu ya membuat judul namanya Ghazali Everyday. Ghazali Everyday. Si anak ini gambarnya lucu, nggak ganteng juga nggak cantik gitu ya. Lalu dia memfoto dirinya itu 5 tahun berturut-turut tiap hari. Nah, lalu kemudian dia itu ini kok gambarku ya, faceku itu kok kayak gambar lucu-lucu yang ada di NFT yang aneh-aneh itu.
coba saya jual. Nah, lalu kemudian dia masuk ke dalam marketplace yang namanya OpenSea. Lalu kemudian dia memposting fotonya kayak gini ini. Lalu kemudian komunitas itu tertawa ngakak. Lalu kemudian terjadi diskusi hangat di dalam komunitas ini. Ini lucu loh. Ini kok ada orang beneran, tapi gambarnya kayak gambar-gambar NFT, yang kayak gambar-gambar animasi. Tapi ini orang beneran kan gitu. Yuk kita beli, yuk kita beli. Lalu dibelilah sama orang itu dalam komunitas itu. Ada yang membeli gambarnya $3, $3, $3, $4. Lalu kemudian menjadi perbincangan di dalam komunitas yang lebih luas di luar negeri. Mereka akhirnya memburu. Nah, yang tadinya belinya $3 karena sudah habis terbeli kan oleh yang lain-lain komunitas itu, maka kemudian, aku mau beli, udah habis. Nah, yang jual $3 tadi itu menaikkan $10. Dibelilah dia $10. $10. Nah, lalu kemudian yang menjual $10 pada beli semua $10. Nah, lalu kemudian berkembang ke komunitas yang lebih luas. Mereka mau beli, harganya yang awal $3 habis. Tinggal dimiliki oleh orang-orang yang lain $10. Dia naikkan menjadi $20. Lalu lalu terjadilah jual beli di antara komunitas itu karena mereka memburu kelucuannya, keunikannya. Yang tadi itu cuman gambar animasi. Lah sekarang kok ada orang gambarnya seperti animasi. Lalu kemudian dibeli. Kenapa? Karena ada komunitas yang membuat narasi lucu. Ini suatu saat pasti akan laku. Jadi nanti itu pasti akan menjadi buruan. Lalu berkembanglah sebuah narasi di dalam komunitas itu. Lalu terjadilah perburuan terhadap produk Ghazali Everyday ini. Dan kemudian gambarnya yang aneh-aneh ini laku semua. Wes lah, dia itu mau foto kayak apa. Nah kayak gini laku semua. Dan kemudian dia itu lalu terkenal di seluruh dunia sebagai orang yang berjualan NFT. Nah, Anda jangan coba-coba kalau gambar Anda, wajah Anda nggak selucu sama si Ghazali, ya Anda jangan coba-coba karena belum tentu ada komunitas yang mensupport, komunitas yang mendiskusikan, dan komunitas yang mendorong dan menolong dia kan. Jadi Ghazali itu karena kemudian komunitas itu merasa lucu, ini gambar ini, lalu kemudian dibeli, lalu kemudian terjadi narasi di dalam komunitas itu. Persis seperti narasi di dalam Bitcoin. Ketika kemudian mereka merasa, Bitcoinnya laku, Bitcoinnya laku, Bitcoinnya laku. Sampai kemudian ada orang yang memiliki mobil Tesla bersedia dibeli mobilnya dengan, itu narasinya naik. Lalu kemudian ketika dia menghentikan, nggak boleh lagi. Kemudian Tesla dibeli, turun, maka harganya turun. Nah, jadi itulah yang berlaku di dunia cryptocurrency dan di dunia NFT. Nah, apa hubungannya NFT dengan cryptocurrency? NFT itu adalah sebuah produk digital yang diamankan dengan kriptografi di dalam blockchain. Pembeliannya itu pada umumnya menggunakan mata uang cryptocurrency, dalam hal ini Ethereum. Nah, gitu. Sehingga orang itu kemudian memasukkan dia atau menyebut dia sebagai cryptocurrency, bukan, dia adalah produk digital yang jual belinya dengan menggunakan Ethereum. Ethereum itu adalah salah satu mata uang dalam cryptocurrency. Jadi dia itu adalah produk digital yang diamankan kepemilikannya dengan menggunakan sistem blockchain dengan kriptografi, sama seperti dengan mata uang Bitcoin yang dia itu mata uang yang sistem keamanannya juga dengan menggunakan kriptografi. Nah, mudah-mudahan ini memperjelas dan bisa memberikan pemahaman pada kita tentang literasi digital, tentang apa itu NFT, apa itu Bitcoin, cryptocurrency, dan blockchain.